Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Albina Patiwiradi Kusuma dari DKP 23A. Oke, di sini aku akan mempresentasikan hasil analisis dari tema sesi 14, yaitu tentang plagiatisme. Nah, sebelum memasuki isi dan dari materi ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Ibu Wiwin selaku dosen bahasa dan budaya ini gitu. Oke, alasan aku mengambil materi 14 ini, sesi 14 ini tentang plagiatisme, ada beberapa alasannya. Yang pertama itu kayak untuk meningkatkan kesadaran gitu. Jadi untuk meningkatkan pemahaman tentang apa itu plagiatisme dan apa itu sanksinya, kayak gitu loh. Terus yang kedua yaitu integrasi akademi gitu, yang dimana menjaga kejujuran dalam berpendidikan gitu. Jadi jangan bisa dibilang tuh kayak mengambil hak orang lain gitu, kayak mempaste mungkin kalau dalam konteks plagiatisme ini gitu. Terus yang ketiga itu menghindari konsekuensi, yang dimana kan tindakan plagiatisme ini bisa dibilang sebagai tindakan kriminal ya, yang dimana bisa dibilang kayak mencuri gitu loh. Nah, jadi ini menghindari gitu sanksi akademik ataupun profesional gitu. Terus yang keempat itu menghargai karya orang lain, yang dimana ketika kita menggunakan karya orang lain, kita bisa memberikan tag atau kredit pada karya yang kita buat gitu. Jadi seolah-olah emang ini tuh dari orang lain yang kita gunakan dengan kreditnya gitu. Terus yang kelima yaitu keterampilan menulis. Jadi kita tuh ingin meningkatkan kemampuan bagi orang yang ingin dalam penulisannya dan juga penelitiannya gitu. Nah, jadi apa sih plagiatisme itu? Nah, plagiatisme itu adalah penggunaan karya atau ide orang lain tanpa memberikan kredit ataupun tanda yang tepat gitu. Contohnya kayak misalkan aku mengambil suatu karangan ilmiah dari Google atau OpenAI tapi tanpa memberikan sumber gitu, tanpa memberikan kredit. Nah, itu disebut plagiatisme. Jadi itu tindakan kriminal yang gak boleh dilakuin. Dan sekarang tuh mirisnya banyak orang gitu yang melakukan plagiatisme ini gitu dengan adanya AI atau Google gitu. Jadi tinggal kita tuh mau searching, mencari dan salin dan paste gitu ke karya kita tuh. Nah, itu tuh sebenarnya tindakan yang gak tepat dan gak ngasih kredit atau sumbernya lagi. Terus nah, jadi plagiatisme itu ada beberapa tipe gitu ya. Yang pertama itu plagiatisme secara langsung, yang dimana plagiatisme secara langsung ini yaitu kayak menyalin teks dan copy paste gitu. Jadi tanpa memodifikasi sedikit pun gitu. Nah, itu plagiatisme secara langsung gitu. Yang kedua ada parafrase, yang dimana mengubah kata-kata tetapi mempertahankan struktur dan ide yang sama gitu. Jadi cuma diganti aja kata-katanya gitu, tapi tetap strukturnya atau idenya itu sama gitu. Nah, itu plagiatisme parafrase gitu. Terus yang ketiga ada mosaik gitu. Plagiatisme mosaik, yang dimana mencampurkan kata-kata penulis asli dan juga dengan kata-kata kita gitu, dengan kata-kata sendiri. Kayak misalkan ada karangan ilmiah sudah ada tulisannya gitu, idenya, terus kita tambahin gitu dengan kata-kata kita. Nah, itu plagiatisme mosaik gitu. Dan yang keempat yaitu plagiatisme diri sendiri. Nah, yang dimana penggunaan karya ini teh karya kita sendiri sebelum tanpa pemberitahuan gitu. Jadi maksudnya itu kayak kita udah membuat suatu karya tanpa ngepost gitu ya, tanpa dipublikkan, dan kita baru mempublikkan sekarang gitu. Nah, tapi karya kreditnya itu kita buat hari ini gitu, bukan yang kemarin, bukan waktu kita awal bikin karya ini. Nah, itu tuh plagiatisme diri sendiri. Jadi seolah-olah orang lain tuh menyangkanya karya ini tuh baru dibuat gitu, padahal udah lama dibuat gitu. Nah, itu tipe-tipe plagiatisme gitu, ada 4. Oke, nah dampaknya apa sih dampak dari plagiatisme ini? Nah, ada beberapa dampak ya. Yang pertama itu dari dampak akademik, yang dimana sanksi kedisiplinan dan dari lembaga pendidikan, reputasi rusak dan kehilangan gelar gitu. Jadi mantap ya. Jadi banyak sanksi yang bisa kita dapatkan ketika melakukan tindakan plagiatisme ini, dan juga bakal banyak kerugian yang kita dapatkan gitu daripada keuntungan gitu. Terus ada dampak plagiatisme secara profesional, yang dimana
seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan gelar, terus gugatan hukum, itu yang paling parah gitu. Terus yang ketiga ada dampak etis dan moral, yang dimana menghormati karya orang lain dan menjunjung tinggi integritas gitu. Nah terus kalau ada dampak pasti ada solusi. Nah solusinya gimana nih Bang cara menghindari plagiatisme? Nah yang pertama itu mengutip sumbernya gitu. Ketika kita melakukan riset ataupun analisis dari AI ataupun Google gitu, nah kita mencantumkan si sumbernya itu gitu dalam karya yang akan kita buat gitu. Yang kedua yaitu parafrase dengan benar. Nah gunakan kata-kata sendiri dan mempertahankan kata-kata kita gitu ya, ciri khas kita, dan juga tapi tapi dengan pemahaman yang sama gitu. Nah yang ketiga yaitu menggunakan alat cek plagiatisme, karena sekarang udah canggih gitu kan ya, jadi ada alat yang namanya itu alat cek plagiatisme. Nah itu untuk memanfaatkan alat online untuk mendeteksi kesamaan teks gitu. Nah ini biasanya dipakai buat kalau di kalangan mahasiswa ini dipakai pada saat membuat skripsi gitu. Kan kebanyakan orang-orang itu sekarang tuh menggunakan AI-nya skripsi itu, jadi para dosen kayak gitu tuh menggunakan alat cek plagiatisme gitu untuk melakukan pengecekan keasliannya gitu, dari kata-katanya, dari analisisnya, dari riset yang kita buatnya gitu. Nah yang keempat itu mencatat sumber gitu, menyimpan catatan yang rapih tentang sumber yang digunakan. Nah seperti itu solusinya. Nah contohnya apa sih Bang gitu pada tindakan plagiatisme? Nah ada salah satu contoh yang dimana contoh ini membuat beberapa kalangan atau beberapa lingkungan booming gitu, yang dimana kasus ini itu dari kasusnya Pali Kasim, yaitu seorang dosen ya. Jadi pada tahun 2011 itu Pali Kasim adalah seorang tenaga manajemen gitu ya, bukan manajemen sih tapi pengajar di salah satu universitas, yang dimana dia itu melakukan plagiatisme gitu. Melakukan plagiatismenya itu dengan cara membuat suatu makalah, membuat suatu buku gitulah, tetapi dia itu menggunakan karya atau kata-kata dari si mahasiswa yang membuat skripsi gitu. Karena dia jadi dosen pembimbing dan ada mahasiswa yang berkonsultasi, nah akhirnya dia itu mengambil si karya mahasiswa itu gitu untuk dijadikan suatu buku kalau nggak salah itu, dan judulnya itu tetap sama tapi diganti jadi bahasa Inggris aja gitu. Dan akhirnya si Pali Kasim ini ketahuan dan akhirnya mendapatkan sanksi gitu kan. Nah sanksinya ini tidak sanksi secara hukum ya, tapi secara profesional gitu, yang dimana si Pali Kasim ini tidak jadi tidak jadi naik jabatan gitu. Jadi ya sebenarnya yang paling berdampak itu sebenarnya bukan kenaikan jabatan atau enggaknya, tapi malunya itu loh, ketika kita udah meriset terus bagus dan dibangga-banggain, ternyata si riset itu teh dari orang lain gitu. Jadi malu aja gitu ya, malunya kayak aduh udah dibangga-banggain malah ketahuan gitu kan ya. Jadi jangan ditiru ya guys ya. Jadi mending kita melakukan analisis sesuai kemampuan kita gitu. Jadi mempertahankan keaslian dari ciri khas kita, membuat suatu karya ilmiah ataupun karangan penulisan, kita boleh gitu ya melihat AI, Google, tetapi dengan kata-kata kita sendiri gitu. Jadi jangan terpaku pada satu sumber gitu, tapi cari beberapa sumber dan kita gabungin dan kita bikin rangkai kata-kata dengan cara kita sendiri. Seperti itu guys. Jadi kesimpulannya adalah plagiatisme itu adalah penggunaan karya atau ide orang lain tanpa memberikan kredit ataupun tanda si pembuatnya. Nah, perilaku ini memiliki dampak serius gitu, baik dalam lingkungan akademik maupun profesional, termasuk sanksinya yang tadi gitu, kayak kehilangan reputasi dan implikasi etis gitu. Nah, untuk menghindari plagiatisme ini penting gitu ya untuk selalu mengutip sumber parafrase dengan benar. Nah, seperti itu. Dan mungkin itu gambaran sedikitnya ya dari si
materi plagiatisme ini yang saya ambil dari sesi 14 dalam mata kuliah eh, bahasa dan budaya gitu. Jadi mungkin untuk kalian yang ingin lebih lanjut, lebih jauh mengenai plagiatisme, bisa kalian cari gitu ya di Google, karena banyak gitu ya sumber-sumbernya. Mungkin ada beberapa contoh yang lebih masuk, lebih tinggi gitu sanksinya gitu. Jadi banyaklah kalian cari aja di Google. Ininya sedikit pemahaman saja gitu ya dari plagiatisme. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam materi ini. Baik buruknya aku minta maaf. Oke, jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.